Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Naimul Faizah NIM 001, Konita Putri Ihsani NIM 002, Ma'wa Putri Kinanti NIM 003, Putri Laili Wijiastuti NIM 004. Nah, yang pertama yaitu pengertian media pembelajaran tematik. Menurut Tera Kajoni, pembelajaran tematik itu adalah kegiatan siswa bagaimana seorang siswa secara individual atau secara kelompok dapat menemukan keilmuan yang holistik. Nah, pembelajaran tematik ini adalah suatu program pembelajaran dari suatu tema atau topik tertentu dan kemudian dielaborasi dari berbagai aspek atau ditinjau dari perspektif mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Media pembelajaran tematik ini adalah salah satu alat bantu mengajar yang mempermudah dan membantu kelancaran serta keberhasilan proses pembelajaran yang efektif dan efisien antara guru dan peserta didik. Selanjutnya, saya Konita Putri Ihsani NIM 193141002 akan menjelaskan mengenai sumber belajar dan media pembelajaran tematik. Yang pertama, macam-macam sumber belajar ada manusia, ada e-book, perpustakaan digital, setelah itu lingkungan. Nah, manusia sebagai sumber belajar, perannya sebagai sumber belajar yang dibagi menjadi dua, yaitu orang yang dipersiapkan khusus dan orang yang tidak dipersiapkan khusus. Contohnya orang yang dipersiapkan khusus itu seperti guru, dosen, administrator pendidikan, dan lain sebagainya. Contoh dari orang yang tidak dipersiapkan khusus, contohnya sebagai narasumber dokter, petani, polisi, dan lain sebagainya. Yang kedua ada e-book. E-book adalah buku cetak versi elektronik yang dapat dibaca menggunakan teknologi seperti laptop, handphone, Android, tabel, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada perpustakaan digital, yaitu koleksi atau kumpulan bahan pustaka dalam bentuk elektronik. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan adalah sumber belajar yang dapat membantu peserta didik memperoleh ilmu pengetahuan. Setelah itu ada media pembelajaran tematik. Yang pertama ada buku cetak. Buku cetak adalah jenis media yang telah lama digunakan sebagai sarana dalam aktivitas belajar. Yang kedua ada WPAP, yaitu Weda Pop Art Prototype, adalah bentuk gambar komunikasi berbagai macam warna sehingga dapat menarik untuk dilihat. Yang ketiga ada komik, adalah bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan memerankan suatu cerita. Setelah itu ada PowerPoint, merupakan program aplikasi untuk sebagai presentasi pada komputer maupun HP. Yang kelima ada YouTube, yaitu media yang berasal dari situs website atau jaringan sosial. Nah, di YouTube ini kita bisa mendapatkan ilmu, informasi, dan lain sebagainya. Yang keenam ada multimedia. Dalam pembelajaran adalah kombinasi dari berbagai media yang terdiri dari teks, grafis, gambar, dan animasi, suara, maupun video. Perkenalkan, saya Ma'wa Putri Kinanti NIM 193141003. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat media pembelajaran tematik. Manfaat media pembelajaran tematik yang pertama yaitu memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Artinya di sini agar pesan yang disampaikan tidak terlalu monoton. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Artinya di sini dengan media pembelajaran tematik diharapkan untuk memperjelas materi. Contohnya, dengan adanya media tersebut, kita tidak harus mencontohkan sesuatu yang di luar nalar kita. Contohnya, dengan menunjukkan tata surya matahari, lalu fotosintesis, dan lain. Yang selanjutnya menimbulkan gairah belajar, interaksi langsung antara murid dan sumber belajar. Nah, di sini dengan adanya media pembelajaran tematik yang menarik, diharapkan mampu menimbulkan gairah belajar karena dengan adanya media tersebut kita dapat menimbulkan animasi yang membuat mereka semakin terangsang dan ingin mengetahui secara lebih dalam.
Dan selanjutnya yaitu anak belajar secara mandiri dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Nah, di situ kan di media pembelajaran tematik yang ditampilkan ada visual, ada secara auditori, dan di situ siswa diharapkan mampu belajar secara mandiri dengan melihat contoh. Oh, ini, seperti itu. Dan selanjutnya, dan yang terakhir, memberi rangsangan yang sama. Di sini saya Putri Laili Wijiasuti, NIM 193141004. Di sini saya akan menjelaskan apa fungsi dan kegunaan media pembelajaran di pembelajaran tematik. Nah, yang pertama, media digunakan berfungsi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran tematik. Nah, jadi media ini digunakan agar membentuk situasi yang nantinya tidak akan membuat siswa merasa bosan saat pembelajaran. Nah, yang kedua, media bukan sebagai alat hiburan. Jadi bukan sebagai hiburan, tapi sekedar hanya membuat siswa agar tidak bosan saat pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu mempercepat proses belajar. Jadi jika kita menggunakan media, contohnya seperti video atau PPT, jadi kita kan akan lebih cepat dalam proses pembelajaran ditimbang kita menerangkan dengan suara sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu meningkatkan proses pembelajaran. Dan yang ada selanjutnya yaitu media ini juga bagian integral dari keseluruhan proses. Dan yang terakhir yaitu media pembelajaran ini meletakkan dasar-dasar konkret untuk berpikir. Nah, selanjutnya yaitu ada pula kegunaan media pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu membuat konkret atau membuat konsep-konsep yang abstrak pada pembelajaran tematik. Jadi kita itu membuat konsep menggunakan media. Nah, yang selanjutnya yaitu menghadirkan objek-objek yang didapat ke dalam lingkungan belajar. Selanjutnya yaitu menampilkan objek yang terlalu besar atau kecil. Dan yang terakhir yaitu memperlihatkan gerakan yang terlalu cepat atau lambat.